Prof. Iya, ini luar biasa pertanyaannya ya. Kapan kita Iya. mengetahui Saat itulah yang saat dibawanya itulah waktunya kita tawakal. Tawakal itu kita tidak perlu nunggu waktu, kita diperlukan tawakal sepanjang waktu. Jadi kita bersandar pada keputusan Allah, bahkan di dalam surat dalam Al-Qur'an itu Allahu Shomad ya. Tempat bergantung kita kepada Allah. Bahkan kita itu disunahkan dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada doa-doa yang diajarkan dibaca pagi dan sore, petang hari sama pagi hari setelah subuh dan atau sebelum maghrib dan setelah maghrib itu ya. Itu salah satunya adalah hasbiyallahu la ilaha illa anta itu ya, ayat yang menyatakan bahwa cukuplah Allah bagi kita ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah ini kalau Allah tempat bersandar kita, tempat bergantung kita, maka yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ini biasa-biasa aja gitu ya. Yang kita pandang baik, kemudian sampai kita cintai sangat baik, kita merasa kehilangan, itu belum tentu baik pada akhirnya buat kita. Ya kan? Banyak orang berpacaran lama, ternyata ketika nikah nggak lama juga itu umur pernikahannya, ya kan? Ada yang nggak pakai pacaran, tapi kayak saya itu anak saya sudah 4 sampai sekarang baik-baik saja, dulu nggak pakai pacaran sama istri saya gitu kan. Nah, yang begitu itu kan lepas dari pikiran-pikiran kita. Jadi kadang kita memperkirakan sesuatu itu buruk, padahal itu baik, kadang itu baik, ternyata kita pandang baik, ternyata buruk. Manusia itu pandangannya terbatas, ya, pandangannya terbatas. Kalau kita berada di ruangan rumah, kalau kita duduk di kursi menghadap keluar, yang kelihatan adalah pintu luar. Tapi kalau kita dari kursi menghadap ke dalam, yang kita lihat ruang di dalam, mungkin di situ ada buku-buku, ada lemari, begitu ya. Kita kalau orang berduduk berdua berhadapan, ya, tamu sama tuan rumahnya, itu mereka berada dalam fakta yang sama. Tetapi itu kalau ditanya, tamunya mengatakan rumahnya kayak apa? Yang dilihat dia adalah buku-buku. Tapi tuan rumahnya mengatakan yang dilihat orang tuan rumahnya tempat pertemuannya itu apa? Itu adalah pintu, di luarnya ada taman bunga-bunga di luar. Nah nanti seminggu kemudian ditanya orang, ini sudah bertamu, sudah ketemu belum? Sudah, coba kalau sudah betul gimana tempat pertemuannya, ceritakan. Yang satu bilang ada lemarinya, yang satu bilang nggak ada lemarinya, adanya pintu sama pohon-pohon. Itulah cara kita memandang dunia, ya kan? Kita berada dalam fakta yang sama, tetapi punya persepsi terhadap fakta dari sudut pandang kita berbeda-beda. Dan kalau kita meyakini sudut pandang kita sendiri, itu seakan-akan yang lain jadi salah. Padahal di luar sana itu opsi-opsi itu banyak sekali. Jadi kalau kita kehilangan milik kita ini, jangan khawatir. Ada lain di luar sana yang lebih baik. Maka Imam Syafi'i pernah menyatakan, berangkatlah kalian, maka kalian akan mendapatkan ganti atas apa yang kalian tinggalkan. Begitu. Jadi dulu saya dulu masih muda, itu kuliah di luar negeri. Waktu berangkat itu bingung juga. Nanti di sana teman saya siapa? Bule semua kan gitu kan. Orang Islamnya enggak ada, gimana saya ke Kanada gitu kan. Grogi juga gitu kan. Tapi begitu berangkat sana, saya kehilangan memang kawan-kawan di sini. Saya 5 tahun pergi. Nasihat. Nah, sampai di sana ternyata meskipun di Kanada ketemu juga orang Muslim, orang India, orang Mesir, orang Pakistan, mana-mana ketemu di sana. Dan itu tidak pernah saya bayangkan sebelum berangkat. Saya tahunya ketika mengalami. Nah, pengalaman hidup hari ini kita, Mbak Citra tadi yang tanya ya. Pengalaman kita hari ini itu menyebabkan kita punya perspektif tambahan lebih baik dibanding dulu. Makanya dulu zaman SMP, ya, kalau kita ingat nasib kita zaman SMP hari ini, waktu kita ketawa ya zaman SMP kayak culun banget kita dulu kayak gimana gitu kan. Iya, ambil keputusan dulu kok kayak gitu kita ya, itu dulu.
Tapi pada waktu SMP kita mikir kayak bener-bener wae kayak dewe kalau berkelahi sungguhan waktu itu. Tapi kalau kita melihatnya sekarang culun banget gitu. Nanti kita 10 tahun lagi yang akan datang lihat sikap kita hari ini, ketawa-ketawa kita dulu kok gitu ya kita. Gitu. Ya. Artinya apa? Ada hal-hal yang kita tidak antisipasi itu ternyata terjadi juga. Orang bahagia itu tidak dengan cara kita saja. Banyak sekali cara orang-orang di luar sana ternyata mereka bisa bahagia. Justru cara kita sendiri kadang-kadang kita nggak bahagia ini hari ini kan. Kenapa kok kita tidak melepaskan cara pikir kita? Wong buktinya cara pikir kita tidak menghasilkan kebahagiaan gitu. Nah, maka enteng ya, ringan cara pikir kita kalau begitu. Hilang ini, enggak apa-apa, ini ada gantinya. Hidup ini luas, lapangan ini luas. Maka pandanglah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, bukan sebuah ya, sebagai Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, luas sekali karunia-Nya, maka hidup ini nggak akan kekurangan kita ini, di mana-mana enak. Kalau kayak begitu, saya pindah Surabaya enteng, ada Allah, tenang dah, nanti pasti ada ini jalannya, gitu. Ada, ini dipecat, enggak apa-apa, mungkin jalan rezeki saya di tempat lain, karena Allah menyatakan dalam ayatnya, jangankan kok manusia, binatang melata saja itu ada rezekinya. Masa saya nggak ada rezeki? Alah, ada. Tenang hidup ini, tenang. Itu namanya tawakal ya, menyandarkan diri pada Allah, nggak gampang marah. Hatinya ini lapang banget ini, karena yang nggak penting nggak dimasukkan hati. Nah, ini orang kalau sudah tawakal, yang nggak penting nggak dimasukkan hati, ya bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Misalnya mau menyatakan sikapnya memelihara kebenaran. Kalau orang nggak punya tawakal, takut nanti saya dipecat, takut nanti sampai di ini gitu. Tapi kalau tawakal pada Allah, udah tenang aja, dipecat. Oh, saya ini tandanya kalau dipecat, tandanya kayaknya saya mau dikasih pekerjaan yang lebih baik dari sini. Gitu enak. Jadi bayangkannya itu enak gitu ya. Alternatif itu banyak. Jadi tawakal itu pertama usaha, kemudian doa berserah diri pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Hasbi Allah ya. Cukuplah Allah, itu penting ya. Untuk kita. Jadi kalau ditanya kapan waktunya kita tawakal, sepanjang waktu kita tawakal. Loh, kalau ada orang mengatakan, Pak, sabar ada batasnya. Enggak ada. Yang ada batasnya itu orang putus asa. Kalau sudah ada batasnya namanya bukan sabar lagi. Itu putus asa. Makanya kemudian sabarnya ada batasnya ini. Apa? Nah, kalau sudah kayak gini saya bunuh diri aja. Itu batasnya. Atau kemudian marah, orang dipukuli semuanya, padahal nggak tahu juntrungnya kira-kira harusnya dipukul atau tidak. Kalau memang baiknya dipukul. Kalau baiknya tidak, jangan. Itu sabar. Jadi sabar itu tidak selalu mengalah, ya bersikap yang tepat dan kita bisa menahan diri untuk tidak untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak tepat, menahan diri. Ya, tapi kalau harusnya dilakukan ya tetap kita lakukan. Maka ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang berbicara tentang sabar biasanya itu dihubungkan dengan perang. Coba perang kok sabar gitu. Perang sabar lah, nggak jadi temennya bawa pedang terus kita nyoh ini gitu kan, lehernya dikasih indah. Bukan begitu. Perang ya perang, tapi sabar dalam peperangan gitu kan. Maka dikatakan jika ada orang yang beriman dan bersabar, kualitas mereka itu kalau 20 itu bisa ngalahkan 200 orang. Loh, ini luar biasa. Ya, itu karena bentuk dari tawakal ya, tawakal. Jadi kita serahkan urusan kita pada Allah Subhanahu wa taala, banyak doa, banyak zikir. Nah, ini Ramadan momentumnya. Ingat Allah, banyak istighfar ya. Kita mungkin ketika sholat, itu sholatnya aja belum tentu benar. Ketika sholat kita nginget utang, ketika sholat nginget hilang gitu kan. Itu makanya setelah sholat kita banyak istighfar. Apalagi dalam bermuamalah, apalagi dalam usaha sudah maksimal apa belum. Mungkin yang kita lakukan caranya salah, masak kok gosong. Nah, itu berarti salah masaknya, diperbaiki lagi. Itu terus ini. Jadi usaha itu tetap dilakukan sebagaimana harusnya usaha, pakai ilmu-ilmu yang sesuai dengan bidangnya, kemudian bertawakal kepada Allah, hasilnya seperti apa, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tugas kita adalah perumpamaan kita orang bertawakal itu begini, Mas. Gampangannya ya, Mbak Citra. Gampangannya begini, kalau kita punya rumah, halamannya kita butuh air, halamannya
kasih bikin kolam nih dah. Anda bikin kolam, nanti musim hujan akan penuh itu. Anda bikin kolam itu usahanya, hujan yang mendatangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak perlu kita apa namanya memastikan bukan memastikan, nggak perlu kita khawatir kalau hujan itu nggak datang. Nanti akan ada musim hujan yang itu akan datang mengisi kolam yang kita buat. Tapi kalau kita hanya berharap air hujan, tapi kolamnya nggak kita buat, airnya meluber kemana-mana, nggak bisa ngumpul. Ikan juga nggak bisa ditaruh di situ. Itu ya. Jadi bikinlah kolamnya, Allah yang ngisi. Kalau mau berusaha, bikin lembaga usahanya, bikin PT. Bikin PT yang profesional, lembaganya dibuat, izin-izinnya dilengkapi, manajemen keuangannya dilengkapi, kemudian usaha operasionalnya yang profesional, maka order nanti kita usahakan secara profesional, nanti apakah ada order apa tidak, itu rezeki, itu udah hubungannya taufik tadi. Ya kita tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pelanggan nggak mengambil produk kita tawakal, maknanya kita perbaiki, bukan kita umpat pelanggannya gitu ya. Itu saya kira begitu ya.